benih awalnya satu, jadinya 10 umbi anak. setelah Kadang-kadang ada yang dipanen jadi 10 umbi. itu untuk nutup yang sebutannya bawang lokal, barang lokal jelek lokal. katanya kayak gitu kan. Tapi Makanya sekarang seiring berjalannya waktu bawang perisai itu udah jadi favorit di situ. Iya. Soalnya lebih fresh dia. Iya. Baru petik. Ya, dalam hatinya ibu-ibu ini cuan. Duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa silaturahim dengan kawan-kawan dari petani bawang yang ada di wilayah kita Kecamatan Gunung. Ada 3 kelompok yang luar biasa sudah berhasil sukses membudidayakan bawang merah. Yang alhamdulillah hari ini perwakilannya hadir dari kelompok Manunggal, Bapak Daliman. Nah, ini orangnya sengaja dia pakai topi ya, caping supaya khas petani. Alhamdulillah dari kabupaten juga turun langsung kita monitoring. Pak Dwi, Kepala Bidang TPH dari Dinas Pertanian, didampingi ahli-ahlinya petani. Sekretaris ya? Sekretaris sama bendahara. Ini bendahara. Sekretaris, bendahara. Oh, bendahara yang paling gembuk memang. Bendaharanya yang ini, Pak. Oh, bendahara. Semenjak nanam bawang aja dia gemuk. tadinya kurus itu Pak, setelah nanam bawang panen terus gemuk sekarang. Jadi gimana Pak Dwi? Kita bantuan apa ini Pak? Kita jawab. Jadi memang untuk kelompok Manunggal, terutama kemarin ada program, terutama untuk kawasan tahun 2022, itu ada bantuan untuk kawasan Kampung Bawang. Kampung Bawang. Ya, bawang. Itu dari pemerintah pusat. Misalnya dari pusat melalui Dijen Hortikultura, itu memang sebetulnya untuk Kabupaten Pringsewu ada 2 kegiatan kan. Yang pertama kaitan dengan perbenihan, karena memang kita sudah di monitoring, ada koordinasi dengan provinsi dan pusat. Sejak tahun 2009 kita udah menaik nih kegiatan perbenihan pertanaman bawang merah. Jadi pertama kaitan perbenihan yang ada 3 hektar, jadi diharapkan petani itu nanti bisa produksi bawang sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Kemudian untuk endingnya, kalau bisa selama ini kita mengharapkan benih dari Brebes, karena kalau bicara bawang merah ya kita bicara biasanya Brebes karena sebetulnya. Makanya kalau identik dengan Brebes. jadi diharapkan ke depan kalau pengadaan kegiatan pemerintah, kalau bisa Pringsewu ini sebagai suplai bawangnya. Amin. Jadi ke depan arahnya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kegiatan kawasan Kampung Bawang lah yang seluas 30 hektar. Makanya diambil satu pekon itu kawasan 10 hektar. Yang itu dari 3 kelompok Pak ya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah ada yang panen. Kebetulan ini yang kelompok yang keberapa saya nggak tahu, cuman kemarin sudah kita verifikasi, kita ada monitoring dari pusat juga, dari Dijen Horti, ternyata panen sudah cukup menyenangkan. Alhamdulillah. Sukses. Karena kemarin dengar ceritanya, yang cerita itu Pak, 150 kg bibitnya yang ditanam panennya 1.750. Kalau dihitung-hitung untuk kemarin harga itu udah 30 jutaan ya Pak ya. Alhamdulillah kan. Sampai 33 juta itu kan udah sangat menyenangkan sekali ya. Kita sendiri kalau selaku pemerintah berikan bantuan ya seperti itu ya, kita senang Pak. Ikut senang lah. Senang. Artinya Puas. kemudian ada lagi yang Pak sekretarisnya ya Mas ya. Bibitnya 2 kintal, bulannya 2 ton 300. Jadi 2 ton 2 kintal. 2 ton 2 kintal. Itu Bibitnya 2 kintal, keluarnya 2 ton 200. Jadi kalau dari produktivitas Pak, kita rata-rata itu di atas 10 ton per hektar. Jadi udah cukup bagus lah gitu untuk punya prestasi, dan kita support terus nanti ke depan. Ya harapan kita
Brebesnya Provinsi Lampung ya di Pringsewu lah gitu. Jadi kalau amin. kita harapan kita apalagi petani kita sama semua Pak. Saya lihat luasan petanam bawang itu kayaknya makin tahun makin bertambah terus. Jadi nanti kita sesuaikan, jangan sampai nanti juga orang nanam bawang padinya hilang gitu kan. Jadi kita sesuaikan nanti kawasan yang memang dominan untuk pengembangan bawang merah Cocok kita ya. support. Ya, jadi pertama kan kenapa kita support, karena bawang merah ini selalu komoditas yang penyumbang inflasi. Jadi kalau nanti nggak ada pertanam bawang merah, diharapkan nanti harga bawang merah seperti kemarin ya Pak ya, kejadiannya sampai 100.000 Pak. Jadi anggaran perbenihan itu yang akan kita bantukan mungkin tadinya 50 per kilo, 50.000 per kilo, jatuhnya udah kemarin sampai 100, makanya sempat tertunda. Jadi kita harapkan nanti ya stabil dan petani masih memperoleh keuntungan yang maksimal, juga harga itu stabil Pak. Itu harapan kita, terutama ini kan karena sekarang ini memang bawang merah ini sedang jadi sorotan kita setiap kali ikuti rapat inflasi dengan Menteri Dalam Negeri, yang penyumbang salah satunya beras, cabai, bawang merah gitu. Jadi alhamdulillah Pringsewu ini salah satu sudah melaksanakan kegiatan yang action langsung dalam rangka kegiatan pengendalian inflasi. Serentak kita sudah. Serentak gitu ya. 9 Jadi kecamatan. kemudian kalau kita ada kegiatan-kegiatan seperti pasar murah itu di Bandar Lampung, kita juga sudah bisa kiprah ke sana Pak. Jadi nama kita Pringsewu sudah tercatat sebagai kabupaten penghasil bawang. Jadi kita sudah dipertimbangkan Pak. Setiap rapat itu kita udah dalam catatan gitu kan. Kayak ini alhamdulillah Pak Camatnya bisa hadir di sini. Kita harapkan ya salah satu kita sama-sama petani. Support. Ya. Jadi bantuan tadi bibit dan pupuknya semua juga. Pupuk, POC POC, air itu Pupuk organik cair ya. Iya. POC. bagus juga itu Pak, bagus dari cair itu Pak. Iya. Oke, ini Pak Ketua dulu kita tanya Pak nih, Ketua. Ketua nih, pengalamannya Pak Ketua. Itu setelah dikasih benih bibit kemarin, kita memang belajar dulu apa memang sebelumnya sudah ada pengalaman Pak Ketua? Kalau masalah pengalaman kita sebenarnya udah pengalaman Pak. Cuman waktu kita dikasih bibit kemarin, kita kan udah tahu tuh bibit itu udah layak tanam apa belum. Iya. Pada saat itu kita lihat, kita pengen dulu loh. Ternyata bakal daunnya itu masih jauh. Makanya kita tahan selama 1 bulan, kita tangkat dulu di atas, di bawah dikasih asap, ditarang dulu loh. Nah giliran udah 1 bulan, kita lihat lagi, ternyata bahan daunnya udah kelihatan hijau itu loh. Itu Bisa berarti udah tanam. siap tanam. Akhirnya kita serentak tanam kemarin. Ini yang terakhir ini yang kemarin kan kemarin dia ini sebelum dapat bantuan, dia kan nggak tahu tuh mau dapat bantuan, nggak tahu. Dia udah beli dulu bibit di Brebes. Akhirnya dia tanam yang bibit Dari yang Brebes dulu, tapi begitu datang tanaman itu udah setengah bulan lebih. Akhirnya yang panen ini yang nunggu sampai Bibitnya. 1 bulan setengah, bibitnya tambah bagus lagi karena dormansinya udah masuk. Jadi kalau bicara masalah pengalaman, sebenarnya nanam bawang itu kita harus belajar terus Pak. Nggak bisa udah pinter terus mengaku udah pinter bener, nggak bisa. Soalnya setiap tahun, setiap musim itu penyakitnya berubah-ubah. Hari ini umpamanya kita tanam, masalahnya di bercak daun itu. Bulan depannya lagi nanam belum tentu bercak, mungkin ulat. Jadi kita harus bisa melihat situasinya gitu loh Pak. Sebenarnya saya senang lihat bantuan dari pemerintah itu sangat-sangat membantu kita, biarpun hanya belum sepenuhnya dalam arti kata loh. Bantuan itu cuma bibit, pupuk, sementara yang fungi, insek itu kan biayanya masih lumayan gede juga. Untuk 1/4 hektar itu fungi sama insek itu kurang lebih sekitar 5 jutaan Pak Surya. 3 juta 4 juta ya sekitar ya. Itu ya. Nah, masih segitu. Belum kita kan bantuan kemarin kan kita masih butuh pupuk yang lain seperti Kron Kali B itu kan bagus banget untuk buahnya. Kaliumnya itu sampai 40% kalau nggak salah. 46 ya. Kalium 40% ya. Nah, itu sangat dibutuhkan sama tanaman bawang. Terus saya berharap untuk kedepannya bantuan ini masih terus untuk kelompok kita Pak. Tolong kita diperhatiin terus, minimal membantu sedikit lah, biarpun nggak sepenuhnya.
seperti kemarin waktu kita kumpul di tempat Pak Sam, kalau kita bantuan bibit lagi nggak mungkin katanya. Ya Bu Dini ya, Iya. mungkin bantuan sarana. Kalau sarananya itu bagi saya itu udah cukup Pak, udah membantu bener gitu loh Pak, ibarat kata loh Pak, ada sarana itu udah sangat membantu. Biarpun hanya 30%, 40% dari 100% kan kita udah lumayan gitu loh. Kita sangat dibantu bener. Untuk petani saya itu sementara ini jumlahnya hanya 9 orang saja. Kelompok kita ya, kelompok 9 orang. 9 orang cuman tadi ya. cuman nanamnya lebar-lebar Pak, ada yang setengah hektar, ada yang 3 per ya. Hampir 1 hektar. Pak Sur malah sekarang udah hampir 1 hektar kurang lebih. Sudah bawang semua, Pak Sur. Udah bagus tuh. Oh. Yang paling kemarin. Enggak tanam padi itu Pak, enggak tanam padi Pak Sur Mas. Anunya Pak. Beralih ke bawang. Padi Karena- tetap Bu. Kalau padi tetap. Karena kalau sudah seperti ini Pak, dirubah ke padi rugi dia. Nanti mau nanam barik, bawang lagi, dia Malah buat hanya- dan kayak gitu. Tanya yang ajak operasional mahal lebih besar. Itu ya. Ini Iya. olahan ini Berapa? tadi saya bilang sama Pak Dewi, bikin gulutan ini gali tanahnya itu kemarin habis 4 juta Pak Dewanto kemarin cerita. Oh, beda memang sistemnya dengan Iya. dengan Iya, sawah. Karena Sawah, gali iya. agak dalam Pak. Oh, dalam. Itu galian paling nggak segini. Itu karena udah panen aja tinggal segini Pak. Jadi Nah. digemburkan ada setengah meteran lebih. Iya. Ini setengah meter udah itu dia di apa? Di rotari. Oh, makin mesin. Rotari ya, rotari diaduk sama pupuk sama dolomit sama pupuk dasar itu diaduk semua. Akhirnya sih kita siap tanam. Jadi ya, Sebelum siap tanam juga kita cek pH dulu, pH-nya berapa. pH-nya kalau standarnya itu kan 6. 6 itu bagus kalau 6. Kalau masih 4 masih kurang. Itu nyiasatinnya pakai ya kapur apa itu bisa naikkan pH itu Pak. iya. Tapi emang pemerintah itu butuh petani seperti kelompok ini, Iya, Pak Dwi. iya. Karena pemerintah itu kan hanya sifatnya mensupport, mendorong. Iya benar. Nggak bisa semuanya harus dari pemerintah. Wah, Iya, kita benar. juga Iya. kelabakan pemerintah nih, ya kan petani nggak hanya kelompok kita. Jadi pemerintah kan mensupport, memberi dorongan, baru nanti petaninya gotong royong. Ya, benar. Nah, gotong Yang royongnya lainnya apa mandiri, tadi? gitu aja. Iya, tadi kalau pupuknya hanya tadi pupuk apa tadi yang dibantu pemerintah, kita perlu pupuk yang lain, itu Iya. bergotong royongnya kan di Iya, situ. Makanya kita bisa sukses. Iya. Mungkin petani yang tidak sukses itu karena itu hanya bertumpu pada yang bantuan. ada itu Apa dipakai yang ada aja, dipakai nggak ada itu. tambah-tambah lagi. Iya, susah akhirnya. Makanya ini alhamdulillah. Kalau bantuan kemarin kan nggak ada dolomit, nggak ada pupuk Nah, kandang. kalau nggak kita ada. mengandalkan bantuan pemerintah aja nggak berjalan. Ya benar Pak. Alhamdulillah Pak Dwi, kita punya petani-petani unggul ini kita. Sehingga bisa alhamdulillah kan sukses. Gitu. Yang jelas kita udah berkali-kali nanam. Kalau cuman Ya. segitu kan belum cukup untuk Betul. sarananya belum cukup. Akhirnya kita udah tahu loh kebutuhan apa lagi yang dibutuhkan untuk tanaman ini gitu loh Pak. Berapa bulan Pak ini Pak? Kalau Ini bawang rata-rata 57 hari. 58 bercatat. 57 Kalau 60 itu tanaman udah bagus bener, dalam arti kata nggak ada masalah. 60 berani. Cuman rata-rata itu 56, 57 cabut. Ini 57 Pak Sur. 57 itu cabut. gitu ya. Daun bawangnya bisa dipakai lagi, jual lagi. Enggak bisa Pak. Oh lain ya itu ya. Itu beda. namanya loncang Pak. Oh beda ya. Beda. Loncang Pak. Loncang nggak keluar bawang. Oh, Dia Cuma nggak ada daunnya. bawangnya, cuman batang sama daun aja. Oke. Khusus itu. Itu yang Podomoro yang spesialis Pak. Bapak ikut ya Pak, anu Bu Dini. Apa nanam anu Bapak Iku loncang? enggak loncang. Loncang namanya. Memang nggak ada bawangnya. Ya, enggak buat. daun. Ya mungkin ini Pak kaitan dengan bantuan pemerintah. Kalau kemarin kan hanya untuk konsumsi Pak. Iya. Yang ke depan kita arahkan kalau ada bantuan lain kita olah sebagai penangkar Pak. Jadi kan kualitas bibitnya yang dibantukan beda. Kalau ini kan labelnya label biru yang tanam kemudian untuk konsumsi. Iya. Kita bantu yang level kelas di atasnya label ungu sehingga untuk benih bisa diturunkan lagi. Oke. Jadi diharapkan ke depan dia ini kan bisa sebagai produsen benih. Berputar, Iya, ya. produsen benih. Seperti yang kita itu 2019 sampai sekarang masih ada turunannya. Ya. Ya tempat Pak Dwi ya. Iya, tempat Pak Yulianto masih ada. Diturunkan terus. Yang BI itu Pak ya. Iya. Yang punya kita ini sudah seperti itu, yang Yang di Podomoro Yang juga Podomoro. yang dari 2019. Bahkan kemarin yang saya bilang disandingkan dengan Brebes itu ya dari Itu masih 2019 gitu kan. kualitasnya sudah sama. Iya, makanya kita arahkan ke sana. Ini kan ada sinyal lagi dari provinsi suruh cari ya untuk petani calon penangkar kalau bisa kita
arahkan yang tadinya kawasan apa nanti kalau bisa coba untuk perbenihan, sehingga kan kita makin banyak yang petani perbenihan, kita lebih bisa menyediakan untuk kegiatan yang kaitan dengan proyekan Pak, artinya bantuan-bantuan proyek yang khusus untuk mungkin untuk Lampung lah gitu ya. Itu harapan kita, arahan provinsi juga Dia seperti kalau itu. perbenihan itu tetap butuh lahan. Ya sama Pak, sama, hanya kan kita nanti sarannya beda, ada kapur, kemudian ya MPK-nya lebih lengkap gitu. Kemudian kualitas benihnya itu beda kelasnya, jadi memang khusus untuk diturunkan jadi benih. Karena kan ada label ungu, label biru, label ungu, terus label putih itu yang di atasnya lagi. Kalau Tapi ini masih label label biru, biru konsumsi tadi, hanya untuk makan. Tapi bisa mereka juga karena sifatnya umbi kan, ini masih juga bisa untuk apa di perbenihan lagi juga masih bisa. Cuma kan itu karena umbi sih, Mbak. Jadi kan kita khawatirkan kenapa kalau seperti padi itu kan karena udah ada persilangan dengan sebelahnya, tapi kalau umbi kan enggak. Cuma kalau nanti dari label ungu ini kan kualitasnya lebih bagus. Jadi spesial untuk spesial. Jadi kalau dari induknya Bima Brebes tadinya ini masih kira-kira di cucuknya itu masih cucuk ketiga lah gitu. Itu harapan kita sih, teman provinsi juga kalau bisa di Pringsewu aja sih. Makanya kita coba nanti kita tarik lagi. Kan 5 hektar. Ada 5 hektar. Kan lahan kita memang cocok ya Pak ya. Ternyata cocok Kayak untuk di sini keluarnya untuk bawangnya. untuk hasil per kilonya itu lebih bagus sini kalau dari sama Brebes. Di sini Justru lebih bagus di sini. 1 banding 10 Pak. Kalau di Brebes Kalau nggak Brebes bisa. 1,8. Paling 1,8 di sana. Mungkin karena udah jenuh sana. Iya, tanahnya udah berkali-kali mungkin ya. Faktor itu ya. Iya. Jadi itu kayaknya banyak support kita. Tinggal petaninya kan seperti Pak Daliman kan semangat toh. Semangat Pak. Memang petani itu terkadang butuh contoh Pak. Ya, namanya turun temurun kan. Ya, kebiasaan ini sudahlah ini aja malas untuk belajar yang lain. Nah, kalau sudah ada yang sukses, apa sih Iya ikut-ikutan? Pak. Tempat saya pertama yang main ini sama Pak Petrus 2 orang. Akhirnya saya tergiur. Pak, waktu dari Hasan Budi. Ibu siapa? Dian Mega yang bawa itu. Iya, waktu kita Bapak Bupati itu. Iya. Yang penting ini setelah sukses ada hasilnya, sebagian untuk berputar. Iya. Baik lagi. Kalau habis tentang bantuan udah habis, berhenti lah kan saya. Memang kalau perbenihan harus kayak itu Pak. Kalau Ah. toh memang untuk menggali yang lain untuk mau dijual boleh, tapi yang ini khusus untuk bibit atau ke lingkungan. Iya. Ya, standarnya tentu ada. Kalau penjualannya kayak mana biasanya Pak? Kalau bakulnya tuh banyak Banyak ya, malah begitu, mereka yang datang ya. begitu kita panen kayak gini aja udah ada yang datang ibarat kata. Dari mana Pak biasanya? Ada yang berkumpul, ada yang baca risuk, ada yang banyak pokoknya. Enggak kerepotan ya. Enggak, kalau pemasaran enggak pusing. Cuman permasalahan cuman di harga, Pak. Harga itu ngikutin pasar. Kalau di pasar Pringsewu barang numpuk otomatis harga jatuh. Kalau di Pringsewu harga barang nggak numpuk, harga udah otomatis naik. Kayak gitu patokannya pasar Pringsewu kalau kita patokannya. Kalau dari sana datang drop-dropan dari metro, udah selesai kita. Kisaran 17. Tapi Metro banyak juga ya. metro dari Brebes lah Pak, pengepulnya kan di Oh ya di metro ya. Iya, Oh, bukan metro ke-6 ya, itu pengepulnya dari di sana, Brebes. ngirimnya ke sini. Emang Pringsewu itu jadi inceran terminal itu, perputaran uang paling kenceng itu Pringsewu itu. Terminal kita ya. Kemana-mana ke situ lah, ngambilnya di situ semua. Jadi cerita masalah pemasaran Pak, pemasaran bawang ini agak unik juga Pak, ketika awal-awal kita nanam bawang merah. Yang lokal. Yang kita bantuan Iya. kita lah. Jadi kan ada isu di masyarakat itu di pasar tuh. Wih kalau bawang Pringsewu itu kualitasnya lebih rendah dari Ya, Brebes betul, sehingga betul. harganya jatuh kita. Saya dengar itu Pak. Tapi makin lama malah banyak orang tertarik. Bawang Itu kan Pringsewu. mungkin mau nyudutkan produsen bawang merah Pringsewu. Makanya awal-awal kan dijatuh-jatuhkan ya Pak ya. Iya benar. Khawatir kalah di sana Pak. Iya, tapi sekarang sebutannya kan bersaing ya. Sebutannya Iya. bawang lokal. Barang jelek. lokal, jelek katanya kayak gitu kan. Tapi Makanya- sekarang seiring berjalannya waktu bawang Pringsewu itu udah jadi favorit di situ. Iya. Soalnya lebih fresh dia. Iya. Mereka baru petik bawa ke Pringsewu. iya. Ya kan di Brebes kan udah berapa kali Berapa hari turun dia, lah, ya. iya. Di jalan kan lama juga. Panas. Karena akhirnya warnanya udah beda. Beda, kurang agak. fresh gitu. Makanya itu saya tuh. Makanya di sini nggak pusing, penjualan nggak pusing. pusing begitu di ini bakul udah datang semua.
Bu Dini ini seneng juga kita kan kalau ngedengar petani ini senyum, apalagi ngerokoknya sudah enak. Seneng juga kita. Bapak nggak merokok sih, jadi Oh enggak apa-apa, lanjut aja Pak. Lanjut lah, nikmati. kalau petani nggak ngerokok itu nggak mantep Pak. Iya. Nah ini sekarang jadi sudah siap panen ya? Iya. Kita panen. Ini pasca panen untuk bantuan emang di sini, dititikkan di sini karena dekat jalan juga. Ini dia butuh air yang banyak juga bawang. Butuh air, Pak. Butuh Iya, memang untuk dia. paret itu pasti ada air. untuk Nah, penyiraman. kita kenangi air untuk penyiraman. Kalau seperti kemarin nggak ada hujan, kemarin sampai 10 hari itu tiap pagi sore. Iya. Tapi kan airnya udah di paretnya itu. Iya. Mudah-mudahan sedikit cerita ini bisa jadi penyemangat untuk kawan-kawan petani yang lain. Iya. Jadi kalau petaninya semangat, pemerintah juga mensupportnya kan ikut semangat juga. Iya. Kadang-kadang pemerintah udah, "Wah, ayo kita kasih bantuan, Iya. kasih bantuan." Begitu sampai nggak jelas bantuannya. Kurang semangat. Jelas dikasih ikan, ikannya mati. Ya, karena belum ada modal SDM-nya tadi. Yang kalau di sini tetap berkesinambungan Pak Dwi ya. Iya. Tiap kali bantuan tetap jalan terus. Nggak ngandalin bantuan terus gitu loh. Kata kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat kita mesti jalan sendiri gitu. Kalau yang dulu gini Pak, yang sebelum tahun kita kan dari tahun 2017 kalau nggak sudah. Cuma kan kalau dari awal-awal memang perjuangan sangat susah Pak. Jadi kan petani itu sudah dibantu panen, nggak ditanam lagi. Jadi banyak udah bawa ke kantor, Pak ini udah panen gitu kan. Wah produksinya bagus. Tahu udah itu nggak ada ceritanya Nggak ada cerita lagi. lagi, kan? Nah makanya petani Kebanyakan yang seperti begitu. Pak Daliman ini kan jadi udah disupport, bantuan udah merasakan, karena kan bantuan ini kan mungkin sekedar membantu untuk permodalan. Ya. Jadi kan kalau memang nanti gagal risikonya nggak begitu besar. Betul. Tapi sudah panen kan Harapannya- bisa betul. diteruskan lagi gitu kan. Jadi Harapan kan pemerintah kan seperti itu. iya seperti itu. Ini itu tadi kita pemerintah kan mensupport, Iya. mendorong Iya. supaya kalau namanya mobil didorong kan biar jalan. Iya jalan. Biar jalan. Kalau sudah didorong, habis bensin berhenti ya, dorong habis bensin ngisi bensin lagi terus. Emang nanam Kan bawang sudah ada itu modal. menurut Pak, menurut pemikiran saya itu emang butuh mental Pak. Mental itu harus kuat bener. Sebab nanam bawang itu modalnya gede banget Pak. Jadi kalau dia nggak punya mental, ya seperti kata Pak Dwi tadi, habis panen mau nanam lagi, kita beli bibit di Brebes harganya segini udah ngedon dia. Beda sama petani yang punya mental. Kenapa nggak berani beli di sana, sementara hasil produksi kita juga lebih tinggi dari ini kan, barang-barang. Otomatis kita masih berani. Mental jelas, ilmu Pak. Ilmu positif. Mental aja nggak ada ilmu Ya. kita lah ya. Ya, Nggak balik modal. Ilmu harus itu Pak. Makanya peran penyuluh kan Iya. penting. Kita komunikasi terus, belajar gitu. Dan yang kita bahas tadi, sekarang ini udah canggih teknologi. Mau tengah malam juga tinggal kita buka YouTube, kita udah belajar cara pembenihan bawang. Wah, udah keluar udah itu loh. Walaupun harus kita filter juga. Kadang-kadang memang ngawur juga tuh ilmunya, nggak pas di tempat kita. Ya, tapi paling tidak kita bisa dapat sharing ilmu lah dari mereka itu gitu loh. Makanya sekarang sudah sangat mudah lah dengan teknologi. Makanya saya bilang tadi, kalau bisa salah satu dari bapak-bapak ini ada yang paham juga teknologi, jadi ada yang videokan, ada yang meliput, jadi bisa bagi-bagi ilmu juga dengan yang lain, bisa kita sharing ilmu, di situ bisa kita saling konsultasi, kan ada wadah Iya. untuk ngobrolnya di situ Pak, sama-sama petani ngobrol pengalaman gitu, nanti dijawab dengan petani di Brebes, bisa kenalan, kita bisa berbagi Sering, Pak, ilmu, sering. ya kan? Iya, Kita bisa berbagi pasar. Iya. Mereka ada pasar ke, misalnya pasarnya dijual sudah ke luar negeri ekspor. Wah, kita bisa diekspor juga kan? Namanya kita kan ada kenalan itu. Ya. Saya keliling Pak Dwi dengan kawan-kawan warga manfaatkan teknologi. Karena kebetulan terus Pringsewu ini kan di ibu kota, Iya. pasar. tidak ada kendala kita ini. Iya. Akses jalan udah mulus. Iya. Nih Bang Pak. Sinyal nggak ada lagi kita yang blank spot, semuanya sudah enak, jadi nggak ada kendala sebetulnya untuk belajar, untuk lebih maju, ketinggalan lah gitu. Iya.
Ya kan gitu. Asal kita itu tadi, kita mau terus belajar lah. Belajar. Gitu. Gimana bawang kita? Ayo, mungkin kita lihat Cek kita ke sana. lokasi. Panen, Pak. Iya. Ayo, cek lokasi. Ada Ayo. dokumen panen. Iya. Kopinya dulu, kopinya Kopi dulu. diin dulu. Langsung aja kenceng-kenceng loh, Pak. Ada Pak Camat langsung ke down semua. Ya, dalam hatinya ibu-ibu ini cuan. Cuan. Angkat cuan duit. duit. Yang penting cuan, Bos. Alhamdulillah. Oh ya betul juga ini ya. Satu bisa jadi 10 ini, 10 lebih ini. Berarti Iya. satu Oh iya. asal muasal itu hitungan kita ke situ. Oh iya iya. Berapa Pak? Bosnya Benih nih. awalnya 1, Satu jadinya 10 umbi anak. setelah Kadang-kadang ada yang dipanen jadi 10 umbi. itu untuk nutup yang 8. Mas Luki, foto.